Ustaz, kalau sudah wudhu terus makan, wudhunya batal apa tidak? Mana pula makan batalkan wudhu? Kecuali makan sambil kentut. Makan tidak membatalkan wudhu. Beli buku judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya ulang sekali lagi. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Bahasa Indonesia. Fikih Islam simple sederhana. Supaya tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana makruh, mana membatalkan. Setiap rumah mesti punya buku ini. Ini fikih yang simple, murah. Harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Anda kaya itu tidak dilarang. Yang tidak boleh itu merasa lebih, merasa kaya dibandingkan dengan orang. Anda punya kedudukan, boleh. Justru dengan kedudukan itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang baik, punya dampak ibadah. Bisa, Pak, Bu. Tapi yang salah, merasa lebih dengan kedudukannya sehingga berbuat zalim, sombong, bisa terjadi. Punya ilmu, boleh. Yang salah itu merasa lebih dengan ilmunya, yang lain kecil semua. Ini yang jadi bahaya. Kan saya sering ibaratkan ya, orang sombong itu seperti orang yang naik ke puncak yang tinggi. Dia sendirian naik. Kemudian dia melihat ke bawah. Orang kelihatannya kecil semuanya itu. Dia lupa bahwa orang di bawah pun melihat dia juga kecil di atas. Syekh Profesor Dr. Muhammad Jibril, dosen tafsir Al-Azhar, kami undang, mahasiswa Indonesia mengundang waktu di Mesir dulu kuliah. Lalu saya tanya, Assalamualaikum Syekh, kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Midian binasa, kaum Iram binasa, kaum Fir'aun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan Israel ini? Kenapa tidak dia matikan saja Yahudi itu? Katanya Allah itu maha kuasa. Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Ya benih, anak. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Petunjuknya saya. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Terdiam saya. Allah sengaja sisakan ini sebagai medan jihad kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nature's beauty dazzle them. Di manalah waktu yang paling baik untuk berdoa Pak Ustaz? Setelah setiap selesai sholat itu, atau saya selesaikan semua sholat, atau di akhir sholat? Kapan waktu paling baik berdoa? Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Sujud terakhir salat hajat, sujud terakhir salat tahajud, sujud terakhir salat witir, mintalah sebanyak-banyaknya di ujung itu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau diucapkan di mulut batal salat. Ambo kini kok batal salat. Maka dalam hati saja. Berapa lama sujudnya? Waktu Nabi sedang sujud terakhir, dicubit Aisyah tangan Nabi dicubit Aisyah. Selesai salat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tangan? Kata Nabi, kata Aisyah, kusangka kau sudah sakaratul maut. Kamu adalah da'i, ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawan. Kamu adalah direktur, ajak sahabat-sahabatmu. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain gak sholat, bukan urusan saya. Bukan orang Islam. Karena orang Islam, dia tidak egois. Dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama-sama satu masjid, mana dia ya Allah? Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Cari saudaramu yang ada di dalam surga, dalam neraka. Tarik dia. Itulah syafaat orang-orang soleh. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam. Respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar,
yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya. Kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita, dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya, karena ini bagian dari embargo ekonomi. Ada artis mengirim video ke saya. Katanya Ustadz Somad sedang dicari pengacara terkenal di Jakarta. Dia pengacara non-muslim, tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Coba Ustadz dengar video dia. Dia mau cari Ustadz Somad, mau diajak bicara ke Kopi Joni. Lalu ceramah saya yang mana yang membuat dia terkesan? Video yang mana yang membuat dia suka? Setelah dicari-cari, rupanya yang membuat beliau terkesan ada satu video pendek yang di Instagram. Bunyi videonya begini. Diawali dengan keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama berubah menjadi kebutuhan. Diawali dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Apa itu yang diawali dengan keterpaksaan? Bangun pagi, sholat subuh. Ternyata itu yang membuat beliau terkesan. Bagaimana seorang muslim dipaksa bangun pagi mengawali harinya. Selepas tahiyat akhir, sebelum memberi salam, fil alamin innaka hamidum majid. Ramai orang tak tahu. Allahu Rabbi, rugi besar. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu doa. Sabit dengan hadis yang sahih, setiap kali Nabi salat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Tiga yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal.